Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan kita banyak sekali nikmat dan kita sudah disampaikan oleh Allah di akhir dari tahun ajaran 2023-2024. Alhamdulillah. Dan juga nikmat-nikmat lainnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya juga. Salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, karena berkat bimbingan beliau, berkat jasa-jasa beliau, hari ini kita bisa memeluk Islam dengan aman. Baik, sebelumnya saya sampaikan terima kasih buat ayah bunda yang telah menghadiri pertemuan orang tua murid. Insyaallah pertemuan orang tua murid ini rutin kita adakan setiap semester, dan ini dari akhir semester, maka ini tempatnya kita atau momennya kita antara guru, antara sekolah dan orang tua itu saling berkomunikasi ya. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan lagi terima kasih buat ayah bunda yang sudah menghadiri sebagai bentuk komunikasi antara kita pihak sekolah dengan pihak orang tua, karena pendidikan itu tidak bisa hanya satu sisi gitu ya. Nggak bisa hanya orang tua saja atau nggak bisa hanya guru saja, jadi harus dua-duanya bekerja sama buat pendidikan anak. Baik, sedikit tausiah atau sharing tentang pendidikan Islam, tentang materi pendidikan Islam yang hari ini saya ingin sampaikan, tentang pendidikan berorientasi surga. Ini nanti ada hubungannya dengan kenapa kita ambil rapot hari ini ya. Judulnya membentuk anak yang soleh, anak soleh yang rajin ibadah dan beradab baik. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan ambil rapot. Tapi sebelum ambil rapot, kita harus tanyakan dulu apa yang perlu kita perhatikan saat mengevaluasi atau mengambil rapot anak kita. Nanti juga di SD, di SMP, pekan depan ada bagi rapot ya. Nah, tapi TPQ udah duluan. Nah, terus apa yang harus kita perhatikan nih saat kita mengambil rapot ini? Apa yang harus kita evaluasi dari anak kita, dari pendidikan anak kita, yang harus kita jadikan concern, jadikan kepedulian kita kepada anak kita. Yang pertama adalah ada 3 Bu. Nanti pas ibu-ibu terima rapot ya, ada 3 hal yang harus ibu khawatirkan. Ada 3 hal yang ibu harus pedulikan tentang pendidikan anak kita. Dari 3 hal ini, yang pertama adalah kita tanyakan, kita lihat anak kita apakah sudah berilmu atau belum. Yang kedua, sudah beradab dan berakhlak atau belum. Adab akhlaknya udah baik atau belum. Yang ketiga, yang paling penting, apakah anak kita sudah beriman. Nah, ini nanti yang tiga hal ini yang akan membentuk anak tersebut menjadi anak yang soleh. Jadi ini harus kita tanyakan ya, atau kita harus periksa nanti pas nanti kita bagi rapot, baik bagi rapot di TPQ maupun bagi rapot di sekolah nanti ya. Jadi bagi rapot itu yang dilihat bukan anak saya ranking berapa atau anak saya nilai 90-nya ada berapa, bukan begitu. Nilai itu gampang Bu, kalau guru-guru pengen ngasih nilai 90 gampang.
kita masih 90, nanti kelihatannya bagus ya. TPQ kita kelihatan nanti bagus, oh Masya Allah yang masuk TPQ Khairul Atfal nilainya bagus-bagus gitu ya. Tapi kita patokannya bukan dinilai ya. Kalau sekedar ngasih nilai itu gampang, 90 aja semua gampang. Tapi apakah itu merepresentasikan si anak sudah berilmu atau belum, itu yang jadi masalah ya. 3 ini yang harus kita cek gitu ya pada anak kita, karena ini yang akan menilai apakah anak kita udah soleh apa belum ya. Kalau dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa soleh itu artinya menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Jadi hubungan sama Allahnya baik, terus hubungan sama sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah itu juga baik. Itu namanya soleh ya. Berarti kewajiban terhadap Allah apa? Sholat, puasa, terus kewajiban-kewajiban yang lain ya, berpakaian muslim ya, terus juga berbakti pada orang tua. Itu kewajiban kita terhadap Allah. Perintah Allah itu semuanya menjadi kewajiban terhadap Allah yang harus kita perhatikan di anak kita. Anak kita udah punya keinginan buat melaksanakan ketaatan belum? Kalau kewajiban terhadap sesama hamba Allah maksudnya adalah akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia seperti apa? Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah sudah berilmu atau belum. Di TPQA itu diajarkan cara berwudu, diajarkan cara sholat, bacaan sholat kayak gimana. Maka tanyakan di anak kita, anak saya udah bisa wudu belum? Anak saya udah bisa tahu bacaan gerakan sholat belum? Silakan duduk. Terus anak kita udah bisa baca Quran belum? Atau sampai mana anak kita udah bisa baca Quran? Ntar kalau anak kelas C yang udah remaja, bahasannya udah lebih tinggi lagi. Anak saya udah paham fikih sholat belum? Udah tahu belum syarat-syarat sah sholat apa aja? Itu yang harus kita tanyakan, ilmunya. Terus udah tahu belum batasan laki-laki dan perempuan dalam Islam ini buat yang TPQ-C ke atas ya, yang remaja, karena sesuai materinya. Terus sudahkah anak kita tahu apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini terkait ilmu ya. Jadi nilai-nilai yang nanti ada di rapot itu merepresentasikan apakah anak kita sudah berilmu. Nanti mungkin ada yang pelajaran hafalan bacaan sholatnya masih 60. Wah, berarti ada yang belum hafal ya. Karena di kelas saya sendiri ada yang belum hafal tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus, ada yang belum hafal. Gak apa-apa ya. Berarti masih harus belajar lagi ya. Bukan berarti saat anak kita mendapat nilai yang buruk lalu kita bikin down lagi gitu ya. Kamu kan nggak hafal sih gitu kan. Nah, jangan ada kita seperti itu. Tapi adanya penilaian ini menjadikan informasi bagi orang tua murid, oh anak saya ternyata belum hafal ini. Nah, berarti PR nih buat guru dan orang tua untuk sama-sama saling menguatkan agar anaknya bisa hafal baca sholat, hafal gerakan wudhu. Jadi kalau yang udah gede dikit paham fikih sholat, itu yang namanya ilmu. Ilmu ini yang nanti akan mengantarkan anak kita sholat ya. Salah satunya adalah ilmu. Karena kalau dia nggak tahu apa yang diperintah Allah dan dilarang oleh Allah, gimana dia bisa taat pada Allah ya. Nah, di TPQ Khairul Atfal, ilmu-ilmu yang diajarkan itu semuanya adalah apa-apa yang diperintah dan dilarang Allah. Setelah ilmu apalagi? Adab dan akhlaknya gimana? Kita periksa adabnya, apakah adabnya terhadap orang tua udah bagus? Nah, ini bisa sebagai orang tua kita bisa koreksi sendiri, introspeksi sendiri, apakah anak kita adab sama orang tuanya udah bagus? Atau masih suka ngebentak ya? Atau masih suka melawan orang tua? Nah, ini yang namanya adab. Saya selalu di TPQ mengasih nasihat gitu ya. Di rumah saya selalu nanya gitu ya, anak-anak di rumah siapa yang kalau dibangunin sholat masih marah-marah? Ada yang jujur, saya enggak. Nah, kalau di rumah kalau disuruh sholat nggak boleh marah-marah, karena ada sama orang tua itu
itu harus gini. Lalu saya nasihati anak-anak itu buat perbaiki adab atau berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang harus pertama kali adab yang diperbaiki. Sebelum adab terhadap guru, sebelum adab terhadap teman, adab terhadap orang tua dulu. Karena apa? Karena orang tua itu yang nanti akan memegang ridhonya. Allah ridho sama anak itu tergantung ridho orang tua. Kalau ada anak yang masih suka ngebentak, masih suka ngelawan sama orang tuanya, coba ibu konsultasi sama gurunya, biar gurunya nanti mungkin bisa nasihati anaknya, ya. Laporan sama gurunya, Bu, anak saya di rumah nih masih kayak gini, tolong dinasihatin Bu ya. Ya seperti itu. Bahkan kadang saya marahin kalau ada anak yang ketahuan di rumah itu masih ngebentak sama orang tuanya, saya marahin kalau anak murid saya. Karena apa? Karena ada orang tuanya dasar banget. Ya. Kalau ada sama orang tua bagus, nanti kesannya bagus insya Allah. Ada terhadap guru, ya. Kalau ada terhadap guru di kelas, ya kayak gimana? Apakah dia mau mendengarkan guru, ya, atau dia mau menerima nasihat guru, ya. Kadang ada anak yang masih belum mau untuk menerima nasihat guru ada. Ya. Nah, kalau seperti itu kita adakan sistem yang namanya punishment and reward, yang menaati nasihat guru di sekolah biasanya kita kasih reward. Kemarin saya kasih challenge anak-anak yang TPQ kelas A2 kemarin. Pokoknya yang bisa full puasa Ramadan kemarin, kakak kasih hadiah, kakak kasih reward. Alhamdulillah. Ada 2 orang yang full puasanya waktu itu. Nah kayak gitu. Terus kalau misalkan melawan guru, ya kita kasih punishment, kita kasih hukuman. Ya kemarin yang anak-anak laki-lakinya saya kasih hukuman, kamu bercanda dulu nih, tulis istighfar 10 kali jawaban tulis, gitu kan? 10 kali, ya jawaban tulis. Nah itu bisa jadi efek jerah bagi mereka biar mereka bisa taat atau mendengarkan nasihat guru. Setelah itu adab sama temennya. Adab sama temen, nggak boleh zolim sama temen, nggak boleh sombong, nggak boleh pokoknya menyakiti teman, ya perasaan maupun fisik. Ini yang kita ajarkan di TPQ Khairul Atfal. Nah, juga adab terhadap makhluk lain, alam, hewan, tumbuhan, ini yang kita harus koreksi kepada anak kita. Yang ketiga, ini yang paling penting, kita harus cek kepada anak kita apakah anak kita sudah beriman. Nah, iman kan abstrak, nggak bisa dilihat, iya. Iman itu adanya di dalam hati. Kita nggak bisa melihat iman. Apakah saya misalkan melihat apakah udah beriman atau belum? Nggak bisa ya. Karena di dalam hati ini. Tapi ada buah imannya, ada hasil dari iman tersebut. Yang paling gampang kelihatan adalah sholat, karena ini kewajiban yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh hamba Allah. Jadi tanda seorang anak beriman itu adalah pada ibadahnya. Kalau dia yakin kepada Allah, dia yakin ada malaikat yang nyatet amal-amalannya, dia yakin Al-Quran itu dari Allah, dia yakin sama Rasul, hari akhir dan qadar. Keyakinan atau iman itu akan mendorong anak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi yang namanya iman itu dia yakin dalam hati, oh iya kalau aku sholat nanti aku dapat pahala dari Allah. Kalau aku sholat nanti aku dicatat sama malaikat pahalanya. Kalau aku sholat nanti insya Allah aku masuk surga. Ini keyakinan yang kita bangun. Jadi yang namanya iman itu bukan sekedar belajar teori. Rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Hafalin, nggak sekedar hafalan, tapi kita menanamkan harus dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Kita kenalin Allah. Allah itu Maha Kuasa. Allah yang nyiptain tumbuhan, Allah yang nyiptain gunung, Allah yang nyiptain alam. Dari pemahaman akan kekuasaan Allah itu akan menimbulkan ketakutan sama Allah. Nah, saya takut kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Itu yang namanya iman. Paling mudah menilai iman anak kita adalah lewat sholatnya, lewat sholat wajibnya, sholat 5 waktu.
Nah, maka kita harus takar nih. Kita proses pendidikan sholat anak kita itu udah sampai mana? Ya. Tahun kemarin saya udah kasih proses-prosesnya, gimana cara mendidik sholat si anak dari umur dari awal dia balita sampai dewasa. Mungkin nanti ada yang masih marah-marah kalau disuruh sholat, ya. Disuruh sholat masih marah-marah, berarti dia masih imannya masih belum begitu kebentuk. Ya, imannya masih belum matang. Ya, sudah belajar tapi belum begitu matang. Lalu nanti lanjut lagi, udah nggak marah lagi kalau disuruh sholat. Ya, disuruh sholat, misalkan sholat maghrib nak, gitu kan? Iya bu, ya. Terus sholat subuh nak, iya. Nggak pakai ngelawan. Itu tanda-tandanya imannya udah ada tuh. Ya, dulu saya dengar cerita gitu ya di kelas tahun kemarin gitu ya. Dulunya sholat subuh susah, begitu kena materi iman gitu ya, kita kenalin akidah gitu ya, ibunya langsung curhat sama saya, Kak Anas, alhamdulillah, nah ini dia sekarang disenggol doang, subuh udah langsung berangkat, jadi langsung sholat gitu kan. Dulunya masih ogah-ogah, masih marah-marah, karena imannya udah kebentuk. Ketakutan dia akan Allah ya kalau nggak sholat, ketakutan dia akan masuk neraka kalau nggak sholat, itu udah ada dalam diri. Terus ada juga yang masih harus diingatkan jika masuk waktu sholat ya. Ada yang males-malesan tapi akhirnya kita harus suruh juga. Misalkan udah jam 2 nih, ayo jam 4 sholat zuhur, tapi langsung sholat ya. Ya, ini masih harus diingatkan. Ada yang sudah inisiatif sholat, ya nggak perlu disuruh lagi nih, nih udah paling enak nih. Dia udah inisiatif, kita nggak suruh dia udah sholat. Wah, ini berarti imannya udah menyala, udah mulai matang nih di sini. Ya, walaupun masih bolong-bolong. Ini biasanya terjadi sama anak-anak masih kecil, ya kelas SD, kelas 1 TK, kelas 2 gitu ya. Dia udah mulai inisiatif sendiri, tapi kadang dia ketiduran. Ini manusiawi, ya. Ini pembelajaran. Terus ada lagi yang paling bagus ini adalah dia sudah mandiri, udah nggak usah disuruh sholat lagi bu, udah inisiatif sendiri, udah iman diri, terus sholatnya udah 5 waktu nggak pakai bolong-bolong. Nah ini berarti udah berhasil, anaknya udah beriman di sini, ya imannya udah menyala di sini. Nah ini yang kita mau bu, ini yang kita tuju, goal kita di sini. Kalau melihat anak kita sudah sampai tahap mandiri, alhamdulillah berarti imannya udah menyala, ya. Berarti dia udah menyala imannya. Ada yang umur TK, ada yang udah mandiri, ada umur kelas SD kelas 1 udah mandiri ada. Tapi ada juga yang butuh waktu sampai kelas 6 SD dia baru bisa mandiri ada. Ada yang butuh waktu sampai SMP, dia baru bisa mandiri, ada. Ada yang waktunya SMA, baru bisa mandiri, ada. Tapi ada juga yang kuliah baru ada. Jadi macam-macam tergantung proses pendidikan kita. Proses pendidikan kita itu mempengaruhi kapan anak itu bisa mandiri. Terus gimana tuntunan Rasul? Kalau idealnya adalah pertama 7 tahun itu udah disuruh sholat. Sebelum 7 tahun itu lakukan pembiasaan. Ya, misalkan masih anak umur 3 tahun sampai 6 tahun gitu ya, lakukan pembiasaan. Di rumah ajak sholat, kalau kita sholat, nah ayo kita sholat, sekarang udah zuhur, ambil wudhu, ambil sejadah. Bilang sejadah, kita sholat sama anak-anak. Pembiasaan. Ya. Pembiasaan itu bakal memudahkan kita untuk nyuruh anak sholat di umur 7 tahun. Begitu umur 7 tahun, karena dia udah terbiasa kita ajak sholat, nah sholat, iya mah gampang, 7 tahun. Ya, kata Rasul hadisnya saya lihat. Ini dia. Hadisnya, perintahkanlah anak kecil untuk sholat apabila sudah berusia 7 tahun. Apabila sudah mencapai usia 10 tahun, maka pukullah untuk sholat. 7 sampai 10, 3 tahun. 3 tahun kita benar-benar fokus buat sholat. Kalau dia ketinggalan sekali, kita suruh ganti. Misal, dia udah 7 tahun, terus nggak sholat zuhur karena ketiduran, kita suruh ganti. Nah, tadi sholat
zuhur nggak ketiduran mah gitu. Ya udah, sekarang sholatnya ya diganti yang tadi ya. Jadi jangan disepelein. Ini pendidikan sholat. Pendidikan yang paling penting itu bukan pelajaran matematika, bahasa Inggris, atau IPA IPS yang lain, tapi pendidikan sholat. Karena sholat ini yang akan mengantarkan anak kita ke surga. Ya makanya tadi judulnya adalah pendidikan yang berorientasi surga. Jadi yang kita cek nanti pas ambil rapot, ya, saya ulang lagi. Yang kita cek pertama adalah apakah anak kita sudah berilmu. Jadi, apakah anak kita sudah hafal bacaan sholat? Apakah anak kita sudah bisa gerakan wudhu? Apakah anak kita sudah paham fikih sholat? Ya, atau yang lebih remaja lagi, apakah sudah tahu batasan perempuan laki-laki? Itu pelajaran-pelajaran yang akan menjadi fondasi iman mereka. Yang kedua adalah adab. Pertama tanyakan diri sendiri dulu. Anak kita udah berbakti kepada kita belum? Adabnya sudah bagus belum sama orang tua? Ya. Setelah itu adab sama gurunya. Ya. Lihat nanti di kolom adab ada penilaian A, B, C. Lihat apakah anak kita A, apakah B atau C. Kalau anaknya masih C, adabnya tanyain, kenapa nih kok anak saya adabnya masih C? Nah, barangkali ada di situ ada hal yang masih harus diperbaiki dari adabnya. Ya, di TPQ. Ada sesama teman juga dan juga ada sesama makhluk Allah. Yang terakhir adalah sudah beriman apa belum? Nah ini juga kita bisa tanyakan sendiri ya. Kita lihat di rumah anak kita udah rajin belum sholat? Udah sampai tahap mandiri atau belum? Kalau belum, maka nggak ada waktu untuk terlambat buat mendidik anak kita sholat. Ya. Ada yang masuk Islam di umur dewasa, tapi langsung rajin sholat. Iya, kalau kita melihat mu'alaf itu yang orang yang baru masuk Islam ya, itu kadang kita kalah ibadahnya sama mereka ya nggak bu? Iya, mu'alaf baru masuk kemarin Islamnya, tapi kok sholatnya langsung rajin. Kok anak kita kalah? Ya, yang masuk Islam dari bayi, enggak? Tapi kok kalah sama mu'alaf? Mungkin ada nanti mu'alaf yang baru masuk pas SMA, baru kuliah, banyak kalau di kuliah ya. Di kuliah itu banyak yang mu'alaf, apalagi pas nanti udah kerja. Banyak, bahkan di Eropa sekarang tuh banyak banget yang mu'alaf. Di Jepang banyak banget yang mu'alaf, Masya Allah. Nah, mereka tuh pas masuk mu'alaf, masuk Islam, langsung rajin sholat. Nah, kenapa anak kita yang dari bayi masuk Islam itu kok nggak bisa rajin sholat, bahkan sampai kuliah belum rajin sholat, belum bisa mandiri? Kenapa? Imannya belum ada. Nah itu yang kita harus bangun dulu. Iman dibangun adalah dengan keyakinan dia terhadap Allah. Saya dulu punya pengalaman adik saya gitu. Adik saya dulu susah disuruh sholat. Saya cerita, saya ceramahin gitu. Pokoknya diceramahin, kamu takut nggak sih sama neraka? Kamu tahu nggak sih Allah menyuruh sholat? Pokoknya kita ajak mereka berpikir agar mereka paham akan kekuasaan Allah, bahwa kekuasaan Allah itu nggak main. Saya sering ingetin gitu ya buat murid-murid saya di TPQ, terutama yang remaja gitu ya, yang belum rajin sholat gitu kan. Saya sudah bilang, kalau Allah mau, Allah bisa merubuhin rumah kamu sekarang karena kamu nggak sholat. Allah kekuasaannya hebat. Ya. Kamu hari ini nggak sholat, pulang-pulang ke rumah kamu udah nggak ada, bisa aja. Ya. Tapi Allah itu maha pengasih, Allah masih menunggu kamu buat rajin sholat. Selalu saya bilang mengingatkan akan kekuasaan Allah. Ya. Karena ini yang kita inginkan. Kita ingin agar anak kita itu surganya terjamin, ya. Ini soleh. Kita ingin anak kita soleh, yaitu menjalankan kewajiban terhadap Allah dan menjalankan kewajiban terhadap sesama hamba. Itu baru sholat. Sholat adalah starting point, ya, awal ibadah kewajiban yang harus diselesaikan oleh anak. Nanti ada lagi kewajiban yang lain, kewajiban puasa, kewajiban memakai baju muslim bagi perempuan, berhijab, mungkin ya. Ini kewajiban-kewajiban
yang kita ingin anak kita itu bisa melaksanakannya. Iya, karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah nanti anak kita jadi syafaat nanti di akhirat kelak. Ya. Kita ingin anak kita nanti pas kita udah meninggal dunia, umur kita nggak nyampe 100 tahun loh ya. 50 tahun ke depan kita udah nggak ada. Mungkin anak kita nanti masih ada. Yang kita harapkan dari anak kita adalah doa-doa mereka. Dan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa-doa anak yang soleh. Anak yang selalu mendoakan kita, anak yang soleh, itu baru doa-doa yang bisa menurunkan syafaat yang tinggi. Jadi sekali lagi, pendidikan kita harus berorientasi kepada surga, bukan cuma ranking atau nilai. Ranking atau nilai itu gampang didapat, piala gampang didapat. Tapi apakah itu merepresentasikan iman anak kita? Belum tentu. Jadi sama-sama kita sebagai guru ya, guru Darul Atfal, di sini ada 7 orang ya, dan kita sebagai orang tua murid itu sama-sama pendidik. Jadi pendidik itu bukan cuma guru tapi orang tua. Orang tua dan guru kita sama-sama peduli dengan pendidikan anak kita yang berorientasi kepada surga. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Bu ya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata dan salah perbuatan saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.